Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak cek terlebih dahulu apakah masih ada sampah atau tidak. Tidak. Nah, kalau masih ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Iya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk ketua kelas, apakah hadir semua teman-temannya? Tidak, sakit satu. Oh iya. Siapa namanya? Aninda. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu teks berita? Saya. Ya, Nadira apa? Teks yang memberikan informasi. Ya, betul. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Nah, penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Secara lisan contohnya seperti di televisi atau di radio. Kalau secara tulisan kita bisa melihatnya di koran. Di dalam teks berita ada yang namanya 5W plus 1H. W yang pertama yaitu what, artinya apa? W yang kedua ada yang tahu? Saya. Iya, apa? Wu. W itu artinya? Siapa? Betul. W yang ketiga ada yang tahu? Saya. Ya, apa? Where? Ya, where itu artinya apa? Di mana? Betul. W yang keempat, ada yang tahu? Saya. Iya, apa? When? When itu apa? Kapan? W yang kelima yaitu ada why. Why itu mengapa? Dan yang H ini yaitu how. Bagaimana? Yang pertama what, apa? Apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Contohnya ada yang judulnya Masjid Al-Istisqam meniadakan sholat Jumat. Kita cari what-nya ini apa? Nah, what di sini berarti meski tetap dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona, setiap jemaah akan dicek suhu tubuhnya. Nah, itu bisa dibilang sebagai what atau apa. Yang kedua, ada who, siapa? Siapa yang ada dalam kejadian tersebut. Kita cari ya. Siapa? Nih. Ada Felix Mulyamah dan Heli. Selanjutnya ada where, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi. Di dalam contoh ini, peristiwa ini terjadi di Masjid Agung Al-Hamzah, 3 Raksa. Selanjutnya ada when, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, contohnya kapan? Mana ya? Sebentar ya anak-anak. Nih. Hari ini tanggal 20 Februari 2020. Nah, itu bisa kapan? Selanjutnya ada why, mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Contohnya why. Nih, sementara Masjid Al-Istisqam meniadakan sholat Jumat untuk sementara waktu. Nah, terakhir ada how, bagaimana? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, peristiwa ini terjadi, adapun soal fatwa dari MUI tentang anjuran sholat Jumat diganti sholat zuhur di rumah saja. Nah, itu bisa dijadikan sebagai how. Jadi anak-anak, dalam suatu teks berita harus ada namanya unsur 5W plus 1H.
Selain adanya 5W+1H, ada juga piramida terbalik. Contohnya gambar piramidanya seperti ini. Piramida terbalik ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, ada yang namanya kepala berita. Bagian kedua, ada yang namanya leher berita. Bagian ketiga, ada yang namanya body atau tubuh. Tubuh bagian penting. Dan yang terakhir, ada juga tubuh, tapi bagian tidak penting. Nah, ada yang namanya kepala berita. Nah, kepala berita ini yaitu berita yang paling penting karena di dalam kepala berita ini setidaknya ada unsur 5W+1H. Kedua, ada yang namanya leher berita. Nah, leher berita ini peralihan alur atau penjambungan ide berita dari kepala berita. Yang ketiga, ada tubuh bagian penting. Nah, tubuh bagian penting ini umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termasuk ke dalam kepala berita dan leher berita. Nah, penjabaran itu bisa merupakan jawaban dari unsur how dan unsur why. Nah, terakhir ada tubuh bagian yang tidak penting. Nah, berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan di piramida terbalik bagian bawah. Contohnya seperti daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan. Nah, itu kan tidak penting. Jadi, kita masukkan ke dalam tubuh bagian berita yang tidak penting. Selanjutnya ada kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Pertama ada verba transitif. Nah, apa yang dimaksud dengan verba transitif ini? Merupakan verba yang dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Kedua ada yang ketiga ada yang namanya adverbia atau kata keterangan. Nah, adverbia ini kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang keempat ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini hubungannya dengan waktu. Contohnya seperti kemudian, setelah, dan akhirnya. Selanjutnya ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicara atau dari seseorang. Nomor 6 ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberikan perkataan orang lain dan membentuk kalimat berita. Terakhir ada namanya bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam sebuah berita itu harus bahasa yang baku dan sederhana, menarik, singkat, padat dan lugas, komunikatif, dan netral. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, selain itu, ada juga unsur-unsur 5W+1H. What, who, where, when, why, dan how. Nah, selain itu ada juga yang namanya piramida terbalik. Nah, piramida terbalik ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang namanya kepala berita,
leher berita, bagian tubuh yang penting dan bagian tubuh yang tidak penting. Terakhir ada tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Nah, itu mengenai teks buah berita. Nah, mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak, kalian bikin sebuah berita yang ada unsur 5W plus 1H. Mengerti? Ngerti. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Cukup? Tidak. Maunya berapa menit? 1 jam. Terlalu lama, jadi 15 menit saja ya. Ye. Mulai kerjakan dari sekarang. Ya, Bu. Apakah ada yang sudah selesai? Belum. Nah, dikarenakan waktunya sudah habis, jadi itu dikerjakan di rumah saja ya. Sore. Nah, jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks berita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.